Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, welcome back to my YouTube channel, and don't forget to like, comment and share my video, and don't forget to subscribe this channel untuk kemajuan channel YouTube Heru. Nah, hai teman-teman semua, kali ini Heru akan membahas apa itu yang disebut dengan evapotranspirasi dan bagaimana cara perhitungan tingkat evapotranspirasi ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam evapotranspirasi dan cara perhitungannya, kita dudukkan kembali konsep apa itu dari siklus hidrologi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa siklus hidrologi merupakan siklus itu merupakan perputaran yang tidak akan pernah berhenti, dan hidrologi itu merupakan air. Jadi siklus atau perputaran proses terbentuknya air. Nah, itu merupakan yang materi yang sudah kita pelajari. Nah, untuk evapotranspirasi sendiri itu merupakan salah satu poin dari proses siklus hidrologi sendiri. Dapat kita lihat pada gambar. Ini merupakan gambar proses siklus hidrologi ya teman-teman semua. Nah, jadi evaporasi itu merupakan penguapan yang terjadi pada segala bentuk air, baik itu air di permukaan bumi maupun air yang ada pada lautan. Kemudian transpirasi itu merupakan air yang dibawa oleh akar tanaman yang melalui tanaman tersebut dan akan disampaikan kepada stomata yang terdapat pada daun dan akan mengalami fotosintesis, kemudian dia akan menguap. Itu yang namanya transpirasi. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke poin kita hari ini, yaitu evapotranspirasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, evaporasi dan transpirasi. Jadi evapotranspirasi merupakan gabungan antara evaporasi dengan transpirasi. Nah, dapat kita lihat pada gambar di sana ada tanaman ya, pohon dan rumput. Nah, itu merupakan tanaman yang dapat mengalami yang namanya transpirasi, yang mana air yang ada pada infiltrasi yang terjadi pada hari hujan itu kan dia masuk ke dalam tanah ya, airnya itu namanya infiltrasi, dan itu nanti diserap oleh akar, kemudian disalurkan ke tanaman, ke batangnya kan, kemudian dia akan dibawa ke daun yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Nah, itu dia merupakan transpirasi. Nah, jadi dari konsep ini dapat kita simpulkan bahwa evapotranspirasi itu merupakan total penguapan air melalui evaporasi dari permukaan badan air dan tanah, serta transpirasi dari permukaan tanaman. Nah, sedangkan transpirasi itu sendiri tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa transpirasi itu merupakan proses perjalanan air dalam jaringan tanaman dari akar ke permukaan daun dan akhirnya menguap ke atmosfer. Nah, saya rasa teman-teman semua paham ya dengan konsep ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi besarnya evapotranspirasi suatu jenis vegetasi itu perlu diketahui karena hampir 2/3 dari jumlah hujan yang jatuh itu akan kembali lagi ke atmosfer sebagai hasil evapotranspirasi. Nah, itulah yang dinamakan dengan siklus. Itulah, siklus itu dia berputar, selalu berputar. Jadi dia selalu mengalami namanya pertukaran. Ya, itulah yang tidak akan pernah habis. Jadi hidrologi itu dia selalu berputar. Dari dia mengalami evaporasi, kemudian dia mengalami namanya kondensasi, namanya dia akan mengalami presipitasi, dia akan jatuh sebagai air hujan, kemudian dia akan mengalami namanya limpasan, juga ada yang namanya masuk ke permukaan tanah, infiltrasi, dan ada yang akan masuk ke dalam batuan, perkolasi. Nah, dia akan masuk lagi ke dalam air laut dan akan menguap kembali. Nah, itulah yang dinamakan dengan siklus. Nah, kemudian evapotranspirasi itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama, evapotranspirasi aktual yang disebut atau yang disingkat dengan ETA, yaitu besarnya evapotranspirasi yang benar terjadi, yang mana dipengaruhi oleh faktor fisiologi tanaman dan tanah. Nah, jadi evapotranspirasi aktual ini dia dipengaruhi oleh fisik tanaman dan tanah. Jadi ada tanaman yang tahunan, tanaman musiman, ada namanya jenis tanah yang lempung, liat lempung gitu. Jadi itu dia.
dipengaruhi oleh itu. Kemudian yang kedua, evapotranspirasi potensial yang disingkat dengan ETP, yaitu merupakan laju maksimum kehilangan air pada keadaan jumlah air yang tersedia tidak terbatas, yang mana dipengaruhi oleh faktor meteorologi, yaitu suhu, besarnya radiasi matahari, kecepatan angin, dan letak lintang. Nah, untuk nilai ETP ini lebih besar daripada ETA. Kemudian kita masuk ke dalam slide berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi. Yang pertama yaitu radiasi matahari. Nah, jadi meningkatnya radiasi matahari yang diterima tanaman akan mempercepat proses perjalanan air dari akar ke tajuk. Nah, jadi semakin panas cuaca yang diterik matahari itu, dia akan mempercepat proses perjalanan air. Nah, perjalanan air berarti kalau dia kan gini, nak, kita contohkan seperti ini. Kita punya sebuah tanaman. Nah, di dalam pot, jika tanaman itu kita siram dengan air, kemudian ada cuaca kita pada saat itu sangat terik matahari sekali, kita taruh di bawah terik matahari ya jam 12 siang, itu kan sangat panas sekali. Nah, itu akan cepat mengering itu potnya. Nah, itulah semakin panas terik matahari atau semakin tinggi tingkat radiasi matahari, maka dia akan mempercepat proses evapotranspirasi itu sendiri. Kemudian suhu permukaan tajuk, yaitu berkaitan langsung dengan lama dan intensitas radiasi matahari. Dan kemudian yang ketiga, kelembaban udara. Semakin tinggi kelembaban udara akan memperpanjang waktu stomata untuk membuka hingga makin tinggi laju evapotranspirasi. Nah, jadi makin lembab suatu udara, maka lama stomata itu akan terbuka. Stomata pada daun ya, stomata pada daun yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis itu, dia akan membuka dalam waktu yang lama sehingga tingkat laju evapotranspirasinya pun tinggi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kecepatan angin, yaitu berfungsi melalui mekanisme dipindahkannya uap air yang keluar dari pori-pori daun. Kemudian yang selanjutnya kelembaban tanah. Kelembaban tanah ini dia berpatokan pada kadar air tanah ya. Jadi kalau misalnya kadar air tanahnya sedikit, kan kelembaban tanahnya pun kecil gitu kan. Kalau kadar airnya banyak seperti tanah liat, itu berarti kelembaban tanahnya itu tinggi gitu. Nah, jadi evapotranspirasi berlangsung ketika tanaman sedang tidak kekurangan air. Nah, jadi kalau tanaman itu dia kering, maka tingkat evapotranspirasinya pun kecil gitu, karena air yang akan dibawa oleh air yang akan menguap dari tanaman tersebut itu kan tidak ada ya. Jadi semakin lembab tingkat tanahnya itu, maka dia akan tinggi pula tingkat evapotranspirasinya. Nah, kemudian kita masuk kepada pengukuran dan cara perhitungan evapotranspirasi. Yang pertama, yaitu memiliki dua metode ya. Yang pertama metode langsung menggunakan alat ukur. Yang kedua metode tidak langsung, itu menggunakan persamaan dan pendekatan matematika dengan melibatkan unsur-unsur iklim yang mempengaruhi evapotranspirasi. Nah, yang pertama itu menggunakan alat ukur yang disebut dengan alat ukur lisimeter. Nah, lisimeter ini dapat digunakan untuk mengukur ETA, dan prinsip kerjanya tuh seperti sistem neraca air tertutup dengan asumsi tidak terjadi limpasan permukaan. Nah, adapun tipe yang digunakan yaitu tipe lisimeter drainase dan lisimeter timbang. Nah, jadi untuk perhitungan metode langsung ini, dia rumusnya itu ETA sama dengan presipitasi dikurang perkolasi, yang mana presipitasi itu didapat dari alat pengukur curah hujan, sedangkan perkolasi itu dapat dihitung dari volume air yang ditampung pada lisimeter. Dapat kita lihat pada gambar ya, itu merupakan contoh dari alat ukur lisimeter drainase. Yang itu yang panah ke bawah itu merupakan yang alat ukur tadi ya, yang namanya lisimeter. Nah, kemudian metode langsung ya, kita di sini membahas metode langsung dulu. Nah, ini yang disebut dengan alat lisimeter tadi, dengan luas permukaan yang besar dan sudah terhubung secara otomatis. Kemudian kita masuk kedua, yaitu metode tidak langsung atau empiris untuk perhitungan ETP. Nah, jadi di sini ada beberapa metode. Yang pertama itu metode Blaney-Cradle, itu memanfaatkan suhu udara sebagai indeks ketersediaan energi panas
Nah, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu metode tidak langsung atau empiris untuk perhitungan evapotranspirasi potensial atau ETP. Nah, yang pertama itu ada metode Blaney-Criddle, yaitu memanfaatkan suhu udara sebagai indeks ketersediaan energi panas untuk berlangsungnya proses evapotranspirasi. Nah, jadi metode Blaney-Criddle ini dia tuh memanfaatkan suhu udara sebagai indeks untuk energi panasnya, untuk keberlangsungan proses evapotranspirasi, dan dia menghasilkan perhitungan ETP bulanan. Nah, jadi untuk metode Blaney-Criddle dia tuh hasil perhitungannya itu menurut bulanan ya, ETP bulanan. Sedangkan untuk metode Penman itu menggunakan komponen radiasi dan sifat aerodinamik yang berkaitan dengan kecepatan angin di permukaan. Nah, metode Penman ini dia paling luas digunakan. Kemudian metode yang selanjutnya Penman-Montate, yaitu modifikasi dari metode yang sebelumnya tadi ya, yaitu metode Penman dengan memasukkan faktor tahanan atau tanaman ya, faktor tanaman aerodinamik dan tahanan kanopi. Nah, kemudian metode tidak langsung yang kedua ini ya, kita di sini mengambil dari metode Blaney-Criddle dengan rumus ETP sama dengan dalam kurung 0,142 TA ditambah 1,095 dikali dalam kurung TA ditambah 17,8 dikali K dikali D. Nah, jadi untuk keterangan dari rumus tersebut, di mana ETP itu merupakan evapotranspirasi potensial dengan satuannya milimeter per bulan. Sedangkan TA itu merupakan suhu rata-ratanya dengan satuan derajat Celcius. Nah, sedangkan K ini merupakan faktor pertanaman empiris. Dan D fraksi lama penyiraman matahari. Nah, jadi untuk metode Blaney-Criddle ini kalau kita lihat pada rumus itu dia bergantung atau berpatokan kepada yang pertama suhu, yang kedua faktor pertanaman empiris, yang ketiga fraksi lamanya penyinaran matahari. Nah, jadi itu yang paling penting untuk cara perhitungan metode Blaney-Criddle ini. Kita masuk kepada ini merupakan tabel dari faktor pertanaman empiris yang K tadi ya. Jadi untuk mencari atau menentukan apa nilai dari K ini, dia kita lihat pada tabel 3 ini. Nah, jadi di sini sudah ada ya, di sini tanaman tahunan, tanaman musiman. Jadi untuk tabel tanaman empiris dia memiliki dua jenis tanaman, yaitu tanaman tahunan dan tanaman musiman. Dan tanaman tahunan sendiri dia memiliki lagi dua bagian, yaitu rumput dan kebun. Dan musiman ada sayur, kentang, jagung dan kacang. Nah, untuk menentukan nilainya ini sudah merupakan ketetapan ya, merupakan sebuah konstanta dari nilai K. Jadi misalnya ya, pada ini untuk nilai K pada bulan Juli, berarti kita misalnya jenis tanamannya rumput pada bulan Juli, evapotranspirasi pada bulan Juli, berarti kita lihat rumput di bulan Juli berarti nilainya 0,92. Nah, itu merupakan contoh untuk menentukan nilai dari K. Sedangkan kita contohkan satu lagi. Misalkan jenis tanamannya itu kentang, dan dia kita akan mencari pada bulan apa ya, April, berarti dia 0,85. Saya rasa teman-teman memahami ya, ini sangat mudah sekali kalau untuk menentukan nilai K. Kita harus membaca, harus tahu, harus paham di mana letak dari nilai K ini. Dia tergantung kepada bulan dan jenis tanamannya. Kemudian untuk mengetahui nilai D, yaitu fraksi bulanan panjang hari. Nah, ini dia berpatokan kepada lintang. Di sini ada lintang utara dan lintang selatan. Nah, juga ada di situ 0, 10, 15, itu berarti 0 derajat lintang utara, 10 gitu-gitu ya. Nah, jadi dia juga pakai bulan. Jadi setiap bulan itu berbeda-beda nilai lintang utara dan lintang selatannya. Nah, kita contohkan satu contoh di sini dengan menggunakan metode Blaney-Criddle ya, guys. Maaf teman-teman. Nah, jadi nomor 1, hitunglah evapotranspirasi potensial bulan Juli untuk suatu daerah yang terletak pada 10 derajat lintang selatan dengan suhu rata-rata 28 derajat Celcius, di mana bentuk penggunaan lahan yang dominan pada daerah tersebut adalah kebun.
Nah, jadi di sini udah terpampang nyata ya nilainya. Untuk itu saya akan kembalikan lagi ke slide sebelumnya untuk bagaimana cara menentukannya. Kita lihat dulu. Saya harap teman-teman menyatat ya. Jadi daerah yang terletak pada derajat 90 derajat 10 derajat lintang selatan, dan kita tengok dulu ya itunya lintang selatannya itu pada bulan Juli. Di sini kita akan mencari tingkat evapotranspirasi potensial atau ETP pada bulan Juli diletak 90 derajat lintang selatan. Nah, lihat di sini 10 derajat lintang selatan pada bulan Juli. Nah, berarti dia 8,14. Kita tulis di sini 8,14. Nah, dengan suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Nah, kita bikin aja langsung ya TA ya. Tadi kita ketahui tadi bahwa TA merupakan suhu rata-rata. Kemudian kita cari K. Nah, di sini kan K itu tadi ya faktor pertanaman atau jenis tanamannya, ya di soalnya itu merupakan kebun. Nah, kita lihat kebun di sini pada bulan Juli. Nah, ini dia kebun pada bulan Juli itu nilainya adalah 0,95. Kita tulis di sini 0,95. Nah, betul ya. Udah pas ya. Saya harap teman-teman semua paham cara menentukan nilai D dan nilai K. Dan kalau nilai suhu rata-rata itu udah terpampang di soal. Nah, jadi udah fix nilai D-nya kita udah ketemu, nilai TA-nya kita udah ketemu, dan nilai K-nya kita udah ketemu. Nah, jadi seperti yang sudah Heru katakan tadi bahwa kita hanya memerlukan D, K, dan TA 3 tadi. Kemudian baru kita lakukan perhitungannya. Kita lakukan perhitungannya dengan memasukkan rumus tadi. Nah, jadi kita masukkan dulu rumusnya. ETP sama dengan dalam kurung 0,142 TA ditambah 1,095 dikali TA 17,8 dikali K dikali D. Nah, barulah kita masukkan angka-angkanya. Jadi 0,142 tetap kita turunkan karena merupakan konstanta, dan TA berarti 0,142 TA itu artinya 0,142 dikali TA. Nah, baru kita masukkan ya 0,142 dikali derajat suhu rata-ratanya yaitu 28. Kita tutup kurung dulu supaya kita tidak keliru nantinya. Kita tutup kurung, kita masukkan dalam sebuah kurung, baru kita tambah dengan 1,095. Kita tutup kurung, baru udah dikali dengan TA. TA nya tadi berapa? 28 derajat Celcius. Kita bikin 28 ditambah 17,8. Kita kalikan dengan K. Berapa tadi K kita dapat pada bulan Juli? Itu kebun pada bulan Juli itu nilainya 0,95. Kita masukkan. Kita kalikan dengan nilai D 8,14. Barulah kita kalikan semuanya. Kita kalikan dulu yang 0,142 kali 28 itu nilainya berapa, kemudian ditambah dengan 1,095. Nah, jadi kita tuh menyelesaikannya yang dalam kurung dulu ya, dalam kurung dulu. Jadi untuk perkalian apapun itu, pertambahan, perkalian, pembagian itu yang diutamakan adalah dalam kurung. Nah, jadi kita 0,142 kali 28 itu kita kalikan dulu, baru kita tambah 1,095, dapatlah hasilnya. Baru kita tambah 1,095, dapatlah hasilnya 5,071. Nah, kali 28 ditambah 17,8 hasilnya 45,8. Berarti 5,071 dikali 45,8. Barulah kita masukkan K dan D-nya tadi, 0,95 dikali 8,14. Nah, jadi kita kalikanlah semuanya lagi, 5,071 dikali 45,8 dikali 0,95 dikali 8,14, maka nilai ETP-nya adalah 1796,01. Kita masukkan satuannya tadi, milimeter per bulan. Nah, jadi nilai dari besarnya evapotranspirasi potensial atau ETP untuk daerah ini pada bulan Juli itu adalah 1796,01 mm per bulan. Nah, itu merupakan contoh bagaimana cara perhitungan dari Blaney-Criddle untuk tingkat evapotranspirasi. Nah, ini ada salah satu tugas ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu tugas untuk teman-teman semua untuk latihan ya di rumah. Saya rasa
teman-teman butuh banyak latihan agar kita tetap paham dan mengingat. Kunci untuk kita selalu paham itu adalah dengan cara mengingat. Kalau kita hanya untuk menghafal itu saja, itu otak kita akan terpaksa dan lain waktu dia akan lupa. Jadi ini merupakan mata kuliah saya dulu pada semester 3 dan saya masih paham cara menghitungnya karena saya dulu mengingat. Nah, jadi kita hanya butuh mengingat, tidak menghafal, karena menghafal akan menghilangkan memori yang udah kita paksakan otak kita untuk menampungnya. Nah, jadi di sini ya, Januari itu TA atau suhunya 25,2. Saya pakai ini ya. Pakai AP untuk membantu kita mengerjakannya bersama-sama. Nah, kita pakai AP di sini, kalkulator supaya agak gampang sedikit. Ya, Heru pakai AP di sini. Nah, untuk TA-nya di sini berarti suhu ya, tulis di bukunya tuh suhu. Diketahui suhu rata-rata atau TA sama dengan 25,2. Yang kita cari di sini adalah K dan D. Heru akan menyontohkan di sini satu aja ya untuk bulan Januari. Nah, dari diketahui tadi berarti ini kita bikin aja dulu contoh tanamannya. Yang dominan adalah kebun. Kita berpatokan kepada kebun ya. Ini tadi kebun. Nah, jadi K-nya itu 10 derajat lintang selatan kita bikin ya. Kita berpatokan sini tapi angkanya aja kita bedain. Nah, kemudian D-nya itu kebun. Nah, kita lihat ya, kebun tadi D-nya nggak usah ya, Heru ganti ya supaya lebih menarik lagi contohnya. Heru ganti untuk D ini dan K ini ya, Heru bikin untuk K. Sebentar, Heru akan mengambil peralatan untuk mencarinya. Nah, ya, Heru pakai buku. Saya rasa teman-teman juga ikut ya mencari di rumah. Nah, jadi tadi untuk Januari dia TA-nya 25, mohon maaf dulu bentar, saya lupa, 25,2 derajat Celcius. Dan K-nya itu merupakan tadi kita lihat di sini, K-nya faktor tanamannya Heru ganti menjadi rumput. Rumput untuk bulan Januari adalah 0,49, berarti K-nya 0,49. Nah, D-nya Heru ganti menjadi lintang selatan, tetap 10 lah. Berarti Januari 8,86. Nih, Heru lihat kan di sini ya. Dibikin di bukunya, diketahui TA sama dengan ini tadi 25,2 derajat Celcius. K-nya tadi Heru ganti rumput pada bulan Januari 0,49 ya, bikin 0,49, dan D-nya tetap 10 derajat lintang selatan itu 8,86. Kita masukkan rumusnya. Nih, ETP, ikuti ya, ETP maksudnya rumusnya 0,142 TA ditambah 1,095 dikali TA ditambah 17,8 dikali K dikali D. Nah, kita turunkan lagi, buka kurung lagi, 0,142 dikali TA tadi kan 25,2 derajat Celcius, kita bikin 25, tutup kurung, ditambah dengan 1,095, tutup kurung, dikali dengan TA nya dari 25,2 ditambah 17,8. Nah, jadi kita kalikan dengan K tadi, berapa K nya ya teman-teman? K nya tadi 0,49 nih, karena untuk bulan Januari rumput 0,49 dikali D nya 8,86 untuk lintang selatan, 10 lintang selatan 8,86. Nah, sudah 0,142 dikali 25,2. Teman-teman saya harap minta dibuat kalkulator juga ya supaya lebih cepat. 0,142 ini kita kali 25,2, yaitu hasilnya 3,621 ditambah 1,095. Nah, udah dapat kita yang ini. Untuk yang kurung pertama baru kita kali 25,2 ditambah 17,8 berapa? 25,2 ditambah 17,8 hasilnya 43.
ya, 43. Baru dikali K. K-nya tadi 0,49 dikali D-nya 8,86. Baru kita kalikan lagi. 3,621 tadi dikali ditambah 1,0 ditambah 1,095 3,621 ditambah 1,095 itu 4,716. Nah, baru dikali 43 dikali 0,49 dikali 8,86. Nah, dia akan baru kita kalikan semuanya lagi. 47,16 dikali 43 dikali 0,49 dikali 8,86. Nah, dia akan diperoleh hasil 718,68 mm per bulan. Nah, itu merupakan tingkat evapotranspirasi potensial atau ETP pada bulan Januari dengan jenis faktor pertanaman empirisnya itu rumput dan letak lintangnya 10 derajat lintang selatan, suhu rata-ratanya 25,2. Nah, saya rasa untuk contoh selanjutnya, saya rasa teman-teman semua mengerti karena kita sudah mengerjakannya secara bersama-sama. Dan saya rasa cukup dulu untuk penjelasan saya mengenai bagaimana konsep atau apa itu evapotranspirasi dan bagaimana cara menghitung tingkat evapotranspirasi dengan menggunakan rumus Blaney-Kreidel tadi. Nah, untuk komentar teman-teman, misalnya saya ada kesalahan dalam perhitungan, mungkin ya teman-teman bisa komen di bawah ini. Dan jika misalnya teman-teman mensupport channel saya dengan media-media seperti ini, saya mohon teman-teman untuk membagikannya supaya kita sama-sama belajar di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe this channel, and don't forget to share to our friend. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.